Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran, kebermanfaatan, dan kemudahan dalam kita menjalani proses pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Doa selesai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bima, Siti, Rio, Rido. Baik, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat ya kita belajar pada pagi hari ini. Sip, bagus. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya nih kepada anak-anak, materi apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ya, benar Bima, materi najis. Coba Rio. Najis mukhafafah itu termasuk najis apa? Sip, benar, najis ringan. Coba Rido, najis mutawasitoh itu termasuk najis apa? Sip, benar juga, najis sedang. Terakhir, Siti, najis mughallazun itu termasuk najis apa? Sip, najis berat. Sudah benar semua ya. Berarti anak-anak sudah paham tentang materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu materi najis. Maka dari itu, hari ini kita tidak akan belajar tentang materi najis lagi, tapi kita akan belajar tentang materi puasa Ramadan. Maka dari itu, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Bapak berharap kepada anak-anak sekalian di akhir pembelajaran nanti, anak-anak bisa paham pengertian puasa Ramadan, anak-anak bisa menjelaskan dalil yang mewajibkan puasa, anak-anak bisa menyebutkan syarat wajib puasa, anak-anak bisa menyebutkan syarat sah puasa, anak-anak bisa menyebutkan rukun puasa, anak-anak bisa menyebutkan sunnah-sunnah puasa, anak-anak bisa menyebutkan hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa. Anak-anak bisa menyebutkan hal-hal yang mengurangi atau merusak pahala puasa, dan anak-anak bisa menyebutkan atau menjelaskan hikmah apa saja yang bisa kita dapat atau kita ambil pada puasa Ramadan ini. Ini adalah yang Bapak harapkan kepada anak-anak di akhir pembelajaran nanti, anak-anak bisa paham tentang materi-materi yang kita akan bahas atau kita pelajari pada pagi hari ini. Maka dari itu, anak-anak silahkan bisa mendengarkan, mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan benar ya anak-anak, supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini paham anak-anak? Sip, bagus ya. Mari kita masuk ke pembahasan materi. Kita yang pertama yaitu pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah menahan dari makan dan minum dan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan ketentuan syarat-syaratnya. Dan puasa Ramadan ini hanya dilakukan di bulan Ramadan. Hukum puasa Ramadan ini adalah wajib. Apabila kita meninggalkannya, maka kita akan berdosa. Karena puasa Ramadan ini itu sudah diperintahkan oleh Allah, Tuhan yang menciptakan kita, melalui firman-Nya. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dalil tersebut sudah jelas menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dan apabila kita tidak berpuasa, maka kita akan mendapatkan dosa. Sampai di sini paham anak-anak? Baik, jika paham, kita akan lanjut ke syarat-syarat apa saja sih atau ketentuan apa saja pada saat
kita ingin menjalankan puasa Ramadan. Di sini ada dua syarat. Ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Kita akan yang pertama dulu, yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Sudah jelas, selain agama Islam tidak bisa menjalankan puasa. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu berakal sehat. Maksudnya berakal sehat di sini yaitu, mohon maaf, kita tidak dalam keadaan gila atau hilang akal. Ya, mohon maaf ya. Kemudian yang keempat yaitu mampu berpuasa. Mampu berpuasa di sini, diri kita itu, fisik kita itu kuat, tidak dalam keadaan lemah ataupun sakit. Jadi kita itu kuat untuk berpuasa atau mampu berpuasa. Kemudian yang kelima yaitu mengetahui masuk Ramadan. Jadi ini termasuk syarat wajib puasa ya, mengetahui masuk waktu Ramadan. Anak-anak, sampai sini jelas tentang syarat wajib puasa. Kalau jika sudah jelas, Bapak akan lanjutkan yaitu ke syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama sama seperti syarat wajib puasa, yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz ini adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat yaitu pada waktu yang diwajibkan untuk berpuasa. Di sini kan kita puasa Ramadan. Berarti kita harus puasa di bulan Ramadan, tidak boleh berpuasa di bulan selain di bulan Ramadan. Misalnya kita ingin berpuasa di hari-hari tasyrik atau di bulan Safar atau Muharram, tidak bisa. Puasa Ramadan ya kita laksanakan pada bulan Ramadan. Sampai di sini paham anak-anak tentang syarat-syarat puasa dari syarat wajib sampai syarat sah? Sip, alhamdulillah ya. Jika sudah paham, Bapak akan lanjutkan ke rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama yaitu niat. Coba anak-anak, siapa yang di sini belum tahu niat puasa Ramadan? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti tahu semua ya. Jika anak-anak tahu semua, mari kita baca niat puasa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Dan anak tadi adalah niat puasa Ramadan. Silahkan anak-anak yang belum lancar bisa dibaca-baca lagi di rumah ya. Sip. Lanjut ke rukun puasa yang kedua. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi itu tadi adalah 2 rukun puasa. Sampai di sini jelas anak-anak tentang rukun puasa? Sip, sudah bagus ya. Lanjut. Yaitu sunah-sunah puasa. Sunah-sunah apa saja sih yang ada di bulan puasa yang bisa kita jalani? Yang pertama yaitu mengakhirkan atau mengakhiri makan sahur. Bersegeralah kita itu mengakhiri makan sahur kita. Kemudian yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Apabila sudah masuk waktu puasa, kita harus menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang ketiga yaitu mendahulukan makan manis pada saat berbuka puasa. Kemudian yang keempat yaitu kita membaca doa sebelum berbuka puasa. Siapa di sini belum tahu doa berbuka puasa? Ayo. Tahu semua ya? Jika tahu, mari kita bersama-sama membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, tadi itu anak-anak adalah doa berbuka puasa. Silahkan ya, yang belum lancar silahkan dibaca di rumah lagi sampai lancar. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperbanyak itikaf. Itikaf itu adalah kita berdiam diri di masjid ataupun musola. Maksudnya berdiam diri di masjid atau di musola yaitu kita
berzikir, bersolawat, baca Quran, dan belajar ilmu-ilmu Allah lainnya. Ini termasuk sunnah puasa. Kemudian selanjutnya yaitu memperbanyak membaca Quran, solawat, dan bersedekah. Kemudian yang selanjutnya lagi yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini termasuk sunnah puasa. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan sholat tarawih dan witir. Siapa di sini yang belum pernah melaksanakan sholat tarawih dan witir? Ayo. Masih banyak ya yang belum melaksanakan. Jika yang sudah melaksanakan, silahkan pertahankan lagi. Jangan sampai kalian itu tidak melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Harus ya anak-anak, mulai di Ramadan yang akan datang, silahkan mulai berpuasa Ramadan dan melaksanakan sholat witir ya. Sampai sini paham anak-anak? Tadi adalah sunnah-sunnah yang ada di bulan puasa. Kemudian selanjutnya yaitu hal-hal apa saja sih yang membatalkan puasa Ramadan kita? Yang pertama yaitu jelas makan dan minum secara sengaja. Itu sudah jelas batal. Lah kalau misalnya tidak sengaja, ya tidak batal. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga yaitu hilang akal. Maksudnya hilang akal ini gimana Pak? Lah misalnya ada orang nih, orang ini tuh berpuasa, terus tiba-tiba akalnya itu hilang atau penyakit, mohon maaf, penyakit gilanya itu kambuh. Lah ini sudah otomatis puasanya batal. Paham ya anak-anak? Jelas? Nah, kemudian yang keempat yaitu murtad. Murtad ini sudah jelas otomatis puasanya batal. Karena murtad adalah keluar dari agama Allah, yaitu agama Islam. Sudah jelas ya, berarti batal dari puasa. Kemudian yang kelima yaitu keluar darah haid atau nifas. Nah, ini kan yang perempuan dan anak. Lah untuk yang laki-laki, apabila laki-laki keluar hadas besar, maka laki-laki tersebut belum bisa ditentukan kalau laki-laki ini tuh batal puasanya. Karena lihat dulu, ini disengaja atau tidak. Jika tidak disengaja, itu tidak akan menyebabkan batal. Cukup mandi hadas besar, ketika laki-laki keluar hadas besar, mandi hadas besar, kemudian bisa melanjutkan puasa Ramadan lagi. Gitu. Kan tidak sengaja, jadi masih bisa. Lah kalau perempuan, kalau apabila keluar darah haid dan darah nifas, sudah otomatis batal puasanya. Sampai di sini paham anak-anak? Baik, Bapak akan lanjutkan, yaitu selanjutnya hal-hal apa saja yang mengurangi puasa Ramadan kita. Yang pertama yaitu berkata bohong. Yang kedua berkata kotor. Yang ketiga menggunjing. Yang keempat memfitnah. Yang kelima mengadu domba. Dan masih banyak yang lainnya. Ini jangan sampai anak-anak lakukan ketika di bulan puasa Ramadan. Dan jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di setiap harinya kita beraktivitas. Jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut, karena itu akan menyebabkan pahala kita akan berkurang. Sampai di sini pahamnya anak-anak jelas tentang hal-hal yang mengurangi pahala puasa Ramadan. Sip, bagus ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu hikmah apa saja sih yang bisa kita dapat pada bulan puasa ini. Yang pertama, kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita ini. Kemudian yang kedua, kita bisa melatih diri kita itu untuk bersikap jujur. Kita bisa melatih diri kita untuk menahan diri kita itu dari emosi, amarah yang berlebihan, hawa nafsu yang berlebihan. Kemudian bisa menumbuhkan rasa kasih sayang juga terhadap sesama manusia, dan bisa menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kita dapat pada bulan Ramadan. Sampai di sini paham anak-anak? Alhamdulillah paham ya. Dari pengertian puasa Ramadan sampai hikmah yang kita dapat dalam puasa Ramadan, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Atau sudah jelas semua? Alhamdulillah sudah jelas ya anak-anak. Jika tidak ada pertanyaan,
anak-anak sudah paham, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, di sini Bapak ada tugas. Nanti kertas ini atau tugas ini akan Bapak bagikan kepada anak-anak per meja. Jadi Bapak akan bagikan satu-satu. Silahkan diskusikan atau kerjakan bersama teman sebangkunya. Bapak beri waktu 1-2 menit. Sampai di sini paham anak-anak? Bapak akan bagikan ya. Bapak bagikan. Dan anak-anak silahkan dikerjakan dengan tertib. Jangan ada yang ngobrol ya. Jangan ada yang menyontek juga. Mulai dari sekarang, silahkan. Yang tenang ya anak-anak. Tidak boleh ribut. Bagus. Waktunya tinggal sedikit. Baik, waktunya selesai. Bapak ambil ya tugasnya. Ya anak-anak, ini adalah tugas hasil dari diskusi kalian bersama teman sebangku. Bapak harapkan hasilnya bisa memuaskan dan bisa kalian itu membuat diri kalian itu bangga dengan hasil kalian nantinya. Jika yang hasilnya nanti masih kurang, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap tingkatkan belajar. Bagi yang nilainya sudah memuaskan atau sudah bagus, tetap tingkatkan lagi belajarnya supaya bisa mempertahankan nilai yang baik tersebut. Sampai sini paham anak-anak? Sip. Nih, tepuk tangan dulu buat kita semua, yuk. Bagus ya. Anak-anak, kita sudah sampai ke akhir pembelajaran. Sebelum itu, Bapak ingin mengulas sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tentang materi puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yaitu kita menahan dari makan dan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat dan ketentuan. Puasa ini adalah hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan, apabila tidak dilaksanakan, kita akan dihukum berdosa. Kemudian puasa Ramadan ini itu sudah diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Di sini sudah jelas anak-anak, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Maka dari itu Bapak harapkan untuk anak-anak sekalian bisa berlatih untuk berpuasa dari sekarang. Bisa berlatih menjalankan sunah-sunahnya, menjauhi hal-hal yang membatalkannya, dan menjauhi hal-hal yang merusak pahala pada saat kita berpuasa Ramadan. Apabila semua itu sudah terlaksana, kita akan mendapatkan hikmah pada puasa Ramadan itu. Maka dari itu anak-anak, cukup sekian dari Bapak. Silahkan pelajari materi berikutnya untuk minggu depan supaya anak-anak bisa paham ketika menjalani proses pembelajaran. Untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Doa mulai. Doa selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.